Hari Minggu, enaknya main game Kita main game nih, main game bola. Seru banget pasti nih. Kok kamu masih di sini sih? Kamu siapa? Kan kita hari ini hari Minggu, kita mau ibadah. Iya kamu sih. Ngapain? Ini aku lagi main game bola tuh, lihat tuh. Seru kan? Tuh. Udah yuk, kita kan sekarang hari Minggu, kita harus ibadah. Harus ibadah nih. Tuhan. Tapi bisa nggak mainnya satu game dulu akunya? Gak bisa. Sekarang nih. Harus sekarang. Ya udah deh. Ya udah yuk. Aku siap-siap dulu ya. Udah yuk, habis siap-siap kita ibadah. Oke, shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Wah, siapa lagi dong, Ko Richard? Selamat pagi adik-adik. Pastinya pagi pasti semangat nih ya adik-adik ya. Semangat. Wah, tadi aku pengen main game tapi aku baru ingat kalau hari ini hari Minggu waktunya ketemu Tuhan. Nah, ayo adik-adik, kita pagi hari ini kalau misalnya kita lagi main atau misalnya baru bangun tidur, ayo kita semuanya kita siap-siap, kita mau ibadah. Yuk kita mau sama-sama puji nama Tuhan. Kita mau bersemangat pagi hari ini. Wah, ini bajunya udah baju olahraga ya, Cat ya. Ini udah, bajunya baju olahraga. Udah siap banget. Nah, kita mau bersemangat pagi hari ini untuk Tuhan Yesus kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke, tapi kayaknya tadi baru nyanyi-nyanyi biasa. Nah, pagi hari ini kita harus lebih semangat lagi, Richard ya? Iya, benar banget kok. Iya nih, kita harus lebih semangat lagi. Nah, kok ada gerakan nih? Kita ada gerakan nih, Richard ya. Seperti biasa, kalau dengar setiap kata jalan, nah nanti kita ganti arah. Nah, nanti dimulai dari kiri adik-adik. Jadi dari kiri jalan. Kalau dengar kata jalan atau Koko menyebutkan kata jalan, ganti arah. Nah, adik-adik di rumah boleh ya sama-sama dipraktikin bareng-bareng. Yuk, kita sama-sama nyanyikan pujian ini ya. Kita coba mulai dari kiri lagi. Dari kiri. Yuk. Jalan. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik kan udah memuji Tuhan sebentar. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi adik-adik. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sama-sama katakan adik-adik. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan pada kami Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Bukakan setiap hati adik-adik kami Tuhan, supaya mereka dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hacin! Wow, wow. Ini menarik. Andy, kita harus segera bertemu. Aku menemukan peta harta karun. Ya. Wow. Ada apa? Oke, Amy. Ayo kita cek. Jadi sekarang Andy, kita harus membuat 20 langkah ke utara. Aku akan menggunakan kompas untuk mencari tahu cara yang benar untuk pergi. Aku sudah mendapatkan kompasnya. Ini membantu orang menemukan arah yang tepat untuk pergi. Ini bisa mengidentifikasi sisi-sisi dunia. Jarum magnetiknya berfokus pada medan magnet bumi. Ini akan menunjukkan kepada kita sekarang di mana utara berada, dan kita akan mengikutinya. Ini dia. Utara ada di sana. Itu berarti bahwa selatan ada di arah sebaliknya, timur di kanan, dan barat di sebelah kiri. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Amy, kita berada di tempat yang tepat. Ini batunya. Ini pintunya. Tapi bagaimana kita akan membukanya? Itu tidak akan mudah. Pintunya sangat berat. Aku sedang berpikir, Andy. Berpikir aku melihat foto ini di suatu tempat. Nenekku memberi medali ini sejak lama.
Dia bilang padaku untuk menyimpannya. Lihat seperti yang dia dan ibunya lakukan sebelumnya. Mungkin itu bisa membantu kita membuka pintu gua. Wow, ini adalah harta karun yang nyata, Amy. Ya, Andy, aku masih tidak percaya bahwa kita berhasil menemukannya. Ada batu rubi merah di tengah, batu yang indah dan langka. Nenekku sering menceritakannya padaku, itu punya kekuatan magis. Ini bukan batu biasa. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, gimana semua kabarnya di rumah? Semuanya masih tetap sehat dan bersemangat? Ya, kembali lagi kita di ibadah The Hope Online pada hari Minggu pagi ini. Nah, tadi adik-adik udah nonton video singkat yang bercerita tentang 2 orang anak yang mencari harta karun. Nah, adik-adik, sekarang di tangan Cici juga udah punya peta harta karun ya adik-adik, sama seperti kedua anak tadi. Adik-adik, hari ini Cici akan membawakan firman Tuhan mengenai harta karun. Nah, jadi adik-adik yang mau siapin catatan, adik-adik boleh ambil sekarang catatannya, karena Cici udah siapin 1 kuis tentang harta karun yang harus adik-adik isi setelah firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik kita lihat yuk sama-sama isi petanya apa. Adik-adik harus ikut sama Cici, perhatiin dari awal sampai selesai, karena Cici punya kotak harta karun di sebelah kiri Cici. Oke, isi petanya, adik-adik bisa baca isi petanya? Alkitab, ternyata isi peta ini Alkitab adik-adik. Nah, coba sekarang Cici minta adik-adik cari petanya yaitu Alkitab di rumah adik-adik masing-masing. Nah, kalau Cici di sini udah sedia Alkitab adik-adik. Coba sekarang videonya bisa di pause dulu, adik-adik bisa cari Alkitabnya di rumah masing-masing. Ya, sama seperti kedua anak tadi yang Cici ceritakan di dalam video, ketika anak itu mau mencari harta karun, dia butuh yang namanya peta. Ya, karena peta itu fungsinya sebagai petunjuk di mana harta karun itu berada, petunjuk kira-kira mereka harus ke arah mana untuk mendapatkan harta karun. Sama seperti kita adik-adik, kita semua anak-anak Tuhan, kita juga punya petunjuk dalam hidup ini, yaitu Alkitab atau firman Tuhan. Nah, karena itu adik-adik juga harus taat sama firman Tuhan. Karena seperti dalam Alkitab dikatakan bahwa firman Tuhan itu berfungsi untuk menegur, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran adik-adik. Kalau adik-adik juga perhatikan, kalau misalkan kita ibadah sekolah minggu nih, ada lagu yang berjudul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Benar, karena firman Tuhan ini dalam Alkitab ini adalah pelita, adalah petunjuk buat kita semua dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah adik-adik, setelah adik-adik semua pegang petanya masing-masing yaitu Alkitab atau firman Tuhan, adik-adik juga harus tiap minggu adik-adik harus menumbuhkan firman Tuhan dalam diri adik-adik, salah satunya lewat ibadah The Hope. Maka dari itu jangan lupa nih, setiap hari Minggu jam 9 itu ada ibadah The Hope. Adik-adik harus siapin hati untuk belajar tentang firman Tuhan, karena firman Tuhan itu dikatakan tadi apa? Peta dalam kehidupan kita. Nah sekarang adik-adik di sebelah kiri Cici udah punya kotak rahasia. Nah ini adalah peta harta karun yang udah Tuhan siapin buat adik-adik semua. Kalau adik-adik taat sama firman Tuhan, kalau adik-adik rajin berdoa, bahkan kalau adik-adik rajin beribadah dan dengerin khotbah firman Tuhan. Sekarang kita mau buka kotaknya adik-adik. Kita buka ya pelan-pelan kotaknya. Ini adalah kotak harta karun yang udah Tuhan siapin buat adik-adik semua. Wow, di dalamnya ada banyak isinya adik-adik.
Ada banyak harta yang udah Tuhan siapin buat adik-adik semua. Kalau adik-adik taat sama firman Tuhan. Kita buka satu persatu. Apa ya? Nah, ini adalah harta pertama adik-adik. Coba di sini ada petunjuknya. Kita buka sama-sama. Harta karun pertama yang Tuhan kasih buat adik-adik semua adalah, bisa dibaca, kesehatan. Harta kesehatan. Di sini ada petunjuknya adik-adik. Kita buka sama-sama peta kita atau Alkitab kita di Yeremia 33 ayat 6. Yeremia 33 ayat 6. Silakan adik-adik buka Alkitabnya, Cici akan bacakan untuk adik-adik. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyikapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Nah, itu adalah harta pertama yang Tuhan kasih buat adik-adik. Kesehatan. Adik-adik kalau misalkan lihat sekarang di masa pandemi seperti ini, di masa di banyak virus bertebaran, adik-adik tetap punya kesehatan itu adalah hal yang berharga. Adik-adik sekarang di rumah bisa dengerin ibadah online, itu semua adalah harta yang berharga, harta karun yang pertama yang berharga buat kita adalah kesehatan yang Tuhan kasih. Nah sekarang Cici mau ajak adik-adik, kita mau latihan tarik nafas sebentar, oke? Jadi dalam hitungan 3, kalau Cici bilang 3, kita semua sama-sama tarik nafas, lalu buang nafas. Siap? 1, 2, 3, tarik nafas, buang nafas. Sekali lagi, tarik nafas, buang nafas. Nah, adik-adik, kita setiap detik, setiap menit kita bisa bernafas sesuka kita adik-adik. Kalau adik-adik bayangkan, teman-teman kita banyak di rumah sakit di mana mereka kesulitan bernafas. Kalau mereka mau bernafas aja nih, mereka harus pakai peralatan bantu. Mereka harus bayar untuk peralatan bantu. Sedangkan kita sekarang bisa tidur nyenyak, besok pagi kita bisa bangun dengan nafas yang baru yang Tuhan kasih, itu semua adalah harta yang berharga dari Tuhan. Nah karena itu adik-adik gak boleh sia-siain kesehatan yang Tuhan Yesus kasih. Oke, masih ada lagi adik-adik harta yang Tuhan kasih, kita cari lagi. Apa ya? Wah, ada piala adik-adik. Ini apa, harta apa? Kita lihat sama-sama petunjuknya. Harta kepintaran. Ya, di sini ada ayatnya di Amsal 2 ayat 6. Adik-adik kita buka Alkitabnya di Amsal 2 ayat 6. Ya, siapin Alkitabnya, baca bareng-bareng ya di rumah ya. Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, harta selanjutnya yang Tuhan kasih buat kita semua, tadi kan pertama harta kesehatan, kedua harta kepintaran. Nah, Cici yakin dan percaya adik-adik The Hope adalah adik-adik, anak-anak Tuhan yang diberkati dengan kepintaran. Dari anak yang kelas Nazaret kecil sampai kelas Galilea, ketika kalian udah bisa belajar baca, belajar menulis, kemudian kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus di kelas dan bisa juara kelas. Percayalah itu semua karena harta pemberian Tuhan, itu harta kepintaran adik-adik. Nah, tapi adik-adik jangan salah pengertian. Nanti kalau ada ulangan, Ci aku gak usah belajar deh Ci, besok ulangan matematika gampang. Kan aku udah dikasih harta kepintaran sama Tuhan, jadi aku gak usah belajar Ci, besok pasti nilai aku bagus. Nah itu salah adik-adik. Jadi kalian udah diberikan kepintaran oleh Tuhan, kalian harus manfaatkan hal itu dengan cara belajar yang tekun, belajar yang rajin. Karena ada satu istilah dari luar yang berkata ora et labora, artinya bekerja atau belajar sambil berdoa. Jadi ketika kalian mau sukses, mau jadi anak yang pintar, yang sukses, kalian gak cuma berdoa dan mengandalkan Tuhan, tapi kalian juga harus belajar. Oke. Itu yang kedua. Coba kita cari lagi harta yang ketiga yang dari Tuhan kasih. Mana ya? Oke, ini adalah harta ketiga adik-adik. Harta ketiga yang Tuhan kasih, apa ini kok celengan? Kita buka ya. Harta karun ketiga yang udah Tuhan siapin buat adik-adik semua adalah harta berkat materi. Kita lihat ayatnya di Mazmur 112 ayat 3.
Mazmur 112 ayat 3, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Nah tadi udah ada 3 harta nih yang kita dapetin dari Tuhan Yesus. Harta karun yang pertama adalah harta kesehatan, yang kedua harta kepintaran, yang ketiga harta berkat materi. Nah di sini disimbolin sama celengan ya yang berisi uang. Nah harta berkat materi itu bisa tabungan, bisa uang. Dan kalau adik-adik bingung, adik-adik kan sekarang belum bisa mencari harta materi ya, maksudnya kalian belum bekerja, nah kalian masih bersekolah. Lalu harta materi ini dapat dari mana adik-adik? Harta materi ini Tuhan berikan lewat orang tua adik-adik, lewat setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Kalau adik-adik sekarang bisa makan yang enak, bisa beli makan enak, wah di sini apa ya, ayam geprek mungkin. Atau misalkan kalian bisa sekolah, kalian bisa beli mainan yang bagus, kalian bisa beli baju yang baru. Nah itu semua dibeli dengan berkat materi yang Tuhan kasih, yaitu lewat orang tua kalian yang bekerja. Karena itu adik-adik jangan pernah kalian harus hormat sama orang tua ya, maksudnya karena mereka memberikan kita berkat materi lewat berkat Tuhan melalui mereka semua, melalui berkat pekerjaan orang tua kita. Karena itu kita harus mendoakan orang tua kita buat kesehatan, diberikan kelancaran untuk pekerjaan dan pelayanannya. Karena berkat Tuhan itu lewat orang tua kita bisa mendapatkan berkat materi. Nah, terus kemudian dari berkat materi tadi Cici bilang adik-adik bisa bersekolah, bisa belajar dengan nyaman. Karena itu kalian gak boleh menyia-nyiakan. Kalian udah dapat sekolah yang bagus, kalian harus rajin belajar. Kalian juga udah dapat makanan yang enak, kalian yang dulu susah makan, mulai sekarang harus dirubah sifatnya. Rubah sifat kalian yang dulunya susah makan, jadi kalau melihat apapun makanan yang di meja kalian harus bersyukur. Nah itu harta ketiga yang Tuhan kasih. Kemudian masih ada ternyata satu lagi hartanya. Harta yang ini harta yang cukup, wah gede juga, ini apa ya? Ini harta terakhir yang Tuhan kasih di kotak ini buat kita semua. Kita lihat, harta terakhir yang Tuhan kasih adalah harta talenta. Coba adik-adik buka di Matius 25 ayat 15. Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah, harta yang keempat yang Tuhan kasih buat adik-adik semua adalah harta talenta, atau kita sebut bakat, kemampuan. Nah, adik-adik sekarang Cici mau ajak kita semua berpikir, kita semua mau review dikit. Kira-kira harta talenta yang udah Tuhan kasih buat aku tuh apa ya? Coba sekarang adik-adik Cici kasih waktu 30 detik, adik-adik harus pikir kira-kira talenta yang udah aku punya dari Tuhan apa ya? Coba silakan. Mungkin ada yang, Ci talenta aku bisa bernyanyi. Ketika aku bawain lagu, ketika aku menyanyi, suara aku bagus mungkin ya. Atau kayak yang Cici pegang nih, aku bisanya main gitar Ci. Atau aku biasanya main musik yang lain kayak keyboard, kayak Ciseril atau drum. Atau misalkan aku juga sukanya ngedance Ci. Wah, aku kalau Natal pasti ngedance buat The Hope, buat muliakan Tuhan. Nah, adik-adik, seperti yang di Alkitab katakan, kita semua itu pasti diberikan harta talenta sama Tuhan. Tapi yang ngebeda ini cuma satu adik-adik, yaitu jumlahnya. Tadi dikatakan ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, adik-adik, sekarang kita semua kan udah dikasih talenta nih sama Tuhan. Seperti yang Cici bilang tadi, ada yang bisa nyanyi, musik, atau ngedance. Nah sekarang gimana caranya supaya kita bisa memaksimalkan talenta yang Tuhan kasih adik-adik. Dan bisa mengembangkan talenta yang Tuhan kasih. Caranya ada 2 adik-adik. Yang pertama, sudah pasti kalau misalkan kita mau mengembangkan talenta kita harus apa? Berlatih, benar. Kita harus berlatih karena kalau misalkan kita nggak latihan terus, kita bisa lupa. Bisa-bisa kita udah nggak mampu lagi. Misalnya yang dulu kita suka bisa main gitar, kita belajar gitar misalkan sama Konael dulu. Terus kemudian 2 bulan kita di rumah, kita nggak berlatih gitar sama sekali. Nah itu
ketika 2 bulan kemudian bisa aja ke adik-adik lupa kuncinya apa, ketika mau main kunci C yang mana, jarinya harus di mana. Nah, itu adik-adik, jadi kita harus berlatih. Cici juga bersyukur ya, maksudnya adik-adik The Hope ada beberapa yang Cici lihat ketika pulang dari ibadah The Hope, ada beberapa adik-adik yang latihan musik sama Cici Koko pemain musiknya. Nah itu juga adalah salah satu bentuk latihan. Memang kita makan waktu, tapi kalau misalkan kita mau menambahkan skill kita, kemampuan kita harus berlatih. Nah yang kedua, tadi untuk mengembangkan talenta kita harus berlatih. Yang kedua adalah menggunakannya untuk melayani Tuhan. Contohnya sekarang kalau adik-adik lihat setiap minggu kita kan ibadah online nih. Nah di belakang video ini ada orang yang merekam, yaitu Koko Yosafat. Nah itu adalah ketika dia punya talenta, dia mempergunakan untuk pelayanan, untuk bisa rekam ibadah online supaya adik-adik bisa ibadah. Nah adik-adik mungkin waktu itu sebelum kita ibadah online, kita masih ibadah di gereja, adik-adik beberapa udah ada yang pelayanan sebagai singer, usher. Nah itu adalah suatu hal yang baik adik-adik. Ketika kita punya talenta, kita melayani Tuhan. Nah mungkin di masa online seperti ini kita memang terbatas ya adik-adik. Dan adik-adik yang punya talenta, nanti ketika ibadah kita udah di gereja lagi, adik-adik bisa bilang sama guru-gurunya, kalau adik-adik mau pelayanan, mau mengembangkan talenta kalian. Nah itu dia adik-adik. Keempat, harta karun yang udah Tuhan kasih buat kita semua. Tadi ada harta kesehatan, kemudian ada harta kepintaran, harta berkat materi, lalu yang terakhir adalah harta talenta. Masih banyak lagi harta karun yang Tuhan siapin buat adik-adik, seperti orang tua, harta keluarga, kemudian adik-adik salah satunya juga setiap yang kita punya semua adalah harta dari Tuhan. Nah, tapi yang harus diingat adik-adik, dari semua harta ini yang kita dapat dari Tuhan Yesus, adik-adik gak boleh simpen semuanya sendiri. Adik-adik harus pakai untuk memuliakan Tuhan dan untuk menjadi saluran berkat buat banyak orang. Adik-adik yang diberikan kesehatan, kalian pergunakan kesehatan itu untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk beribadah, jangan males-malesan. Kemudian kalian yang diberikan harta kepintaran, adik-adik harus gunakan harta kepintaran ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Contohnya, kalau kalian punya teman yang kesulitan belajar, kalian bisa bantuin dia belajar. Atau kalian yang punya adik di rumah yang kesulitan belajar, kalian juga bisa bantu adik kalian. Kemudian yang ketiga, ketika kita diberikan harta berkat materi sama Tuhan, kita pergunakan ini dengan sebaik-baiknya adik-adik. Karena harta materi ini juga ada peran orang tua dalam memberikan kita berkat ini adik-adik. Kita harus mendoakan orang tua kita, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran untuk pekerjaan dan pelayanannya. Kemudian yang terakhir, harta talenta. Apapun talenta adik-adik, adik-adik harus pakai untuk latihan, dikembangkan, dan untuk melayani Tuhan. Nah, lebih dari semua harta ini, ada satu lagi harta karun yang paling berharga. Adik-adik tahu apa? Diri kita sendiri, benar. Seperti di Alkitab dikatakan bahwa kita semua ini anak-anak Tuhan lebih berharga daripada banyaknya burung pipit. Nah, kita semua berharga di mata Tuhan. Kita adalah harta yang berharga. Harta karun lain yang tersimpan dalam diri kita adalah pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita, dan hati kita adik-adik. Karena itu kita juga harus pakai harta yang paling berharga dalam diri kita untuk selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan jadi berkat buat semuanya. Oke, yang terakhir Cici mau ingetin lagi untuk adik-adik, Cici udah siapin kuis harta karun untuk adik-adik semua bisa isi di rumah. Jangan lupa nanti hubungin guru-gurunya untuk minta soal kuisnya ya adik-adik, karena nanti adik-adik harus mengisi, mencari harta karun sesuai yang apa yang Cici sampaikan pada hari ini. Sekian firman Tuhan hari ini, terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik, ada pengumuman untuk adik-adik semuanya. Jadi, ya, dengerin baik-baik ya pengumuman sebelum kita dengar firman Tuhan nih. Jadi, akan ada tugas yang bisa adik-adik ambil melalui orang tua adik-adik saat orang tua adik-adik beribadah pada saat hari Minggu pagi. Nah, jadi tugas ini nanti akan dianggap sebagai absensi. Nah, ya kan, karena adik-adik saat ini masih belum bisa beribadah di gereja. Maka dari itu, untuk sebagai absensi, adik-adik harus mengerjakan tugas. Nah, jadi tugasnya nanti bisa diambil pada guru-guru
yang ada di hari Minggu pagi. Nah, jadi bisa adik-adik konfirmasi pada papa mamanya untuk ambil tugas ya. Dan untuk kegiatan maupun pemenang kuis, pemenang challenge, semuanya apapun ada di Instagram thehope.generation ya. Jadi adik-adik bisa sama-sama ngeliat, bisa sama-sama dipantau untuk IG-nya The Hope ya. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ayo kasih waktu apa ya? Jam 5 ya. Enak tuh mau jadi pelatih udah tuh ya. Ayo.